Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fawaid dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun rancangan penelitian. Kalau minggu ketiga, minggu kedua kemarin kita lebih banyak membahas tentang identifikasi masalah dan mengenali masalah-masalah di dalam ilmu Al-Quran dan Tafsir, dalam riset-riset ilmu Al-Quran dan Tafsir. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan keempat ini, bagaimana cara menyusun rancangan penelitian. Untuk tema rancangan penelitian ini, kita fokuskan kepada penelitian dalam bentuk jurnal. Penelitian atau riset jurnal. Di minggu depan kita membahas tentang riset-riset dalam skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, ini fokusnya adalah tentang jurnal. Nah, baik. Apa saja yang perlu kita persiapkan rancangan-rancangan penelitian jurnal? Yang pertama adalah kita harus menyiapkan judul. Ada judul yang perlu kita persiapkan. Judul mendeskripsikan secara singkat dan mencerminkan inti penelitian. Harus jelas, terukur, dan sudah menggambarkan pada problem apa yang akan kita kaji ke depan. Kemudian setelah judul ada abstrak. Abstrak ini adalah semacam ringkasan atau conclusion yang berisi latar belakang, kemudian tujuan, metode, serta hasil pembahasan atau kesimpulan, dan diakhiri dengan kata kunci sebanyak 3 sampai 6. Dan unsur-unsur berikutnya adalah pendahuluan, menjelaskan urgensi isu, gap penelitian atau gap research, evaluasi studi terdahulu, dan rumusan masalah. Di tahapan berikutnya ada tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kemudian terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini ada beberapa unsur yang perlu dipenuhi, adalah misalnya kontribusi, keterbatasan studi, daftar pustaka. Kita akan membahas ini satu-satu, teman-teman. Dari pertama judul, abstrak, kemudian pendahuluan, sampai nanti kesimpulan. Judul harus memuat seperti apa, dan akan saya deskripsikan secara rinci dan detail bagaimana cara membuat judul dan unsur apa yang harus ada dalam penulisan atau pembuatan judul. Judul pertama yang harus diperhatikan dalam judul adalah judul harus menggambarkan masalah. Masalah yang dikaji. Oke. Nah, berupa masalah. Nah, ini masalah yang kita kaji. Kemudian masalah yang kita kaji harus jelas, harus terukur, harus spesifik. Spesifik pada apa yang akan kita kaji. Kalau misalnya itu kita membahas tentang musibah, musibahnya apa, kemudian terjadi kapan, kemudian disebabkan oleh apa. Nah, ini harus unsur-unsur begini harus jelas. Nah, berikutnya adalah judul harus mencerminkan perspektif. Jadi kalau misalnya kita dalam konteks kajian ilmu Al-Quran dan Tafsir, misalnya kita membahas tentang musibah dalam Al-Quran, nah, ini harus menggunakan perspektif siapa yang kita pakai dalam melihat topik kajian musibah ini. Apakah menggunakan tokoh, apakah menggunakan pendekatan teori tertentu, atau menggunakan perspektif yang lain. Itu harus jelas muncul dalam judul.
Nah, dan meliputi setidaknya 2 variabel. Sebenarnya ini tambahan dari saya bahwa tema-tema ilmu Al-Quran dan tafsir itu setidaknya agar relevan dan kontekstual dalam konteks hari ini, itu harus memiliki 2 variabel penting. Misalnya kita bahas tentang musibah dalam Al-Quran, misalnya ya. Musibah dalam Al-Quran dalam perspektif siapa? Kemudian relevansinya apa? Ya. Kemudian kontribusi dalam kehidupan kita apa? Ini harus jelas, gitu ya. Harus masuk dalam judul penelitian. Nah, tadi sudah disinggung sebenarnya dapat diukur sesuai dengan tema-tema kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemarin kita sudah membahas apa saja dimensi-dimensi yang bisa kita angkat dalam kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Misalnya kajian tentang tafsir atau literatur ya, atau lembaga, atau living, dan seterusnya. Itu bisa menjadi pembahasan dengan judul yang harus diperhatikan. Pertama, harus jelas menggambarkan masalah yang akan dikaji. Kemudian yang kedua, mencerminkan perspektif yang akan digunakan dalam kajian dan meliputi setidaknya 2 variabel atau lebih dan dapat diukur serta harus sesuai dengan kajian-kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Contoh, saya berikan contoh pembuatan judul yang baik atau memenuhi unsur-unsur di atas tadi. Pertama kita ambil yang bawah terlebih dahulu, konsep menutup aurat ya, menurut pandangan Quraisy Shihab dalam kehidupan modern. Nah, konsep menutup aurat ini objek yang akan kita bahas atau tema yang akan kita bahas. Kemudian perspektif Quraisy Shihab ini adalah perspektif atau sudut pandang ya, sudut pandang yang akan kita gunakan untuk melihat konsep aurat. Nah, kemudian dalam pandangan kehidupan modern ini menjelaskan waktu, menjelaskan spesifikasi ya, bahwa pembahasan tentang aurat ini dikontekstualisasikan dalam kehidupan modern. Misalnya tuntutan kerja ya. Tuntutan kerja yang harus membuka kerudung atau tidak boleh berjilbab. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Dalam perspektif siapa? Dalam perspektif Quraisy Shihab. Jadi pembahasannya sudah ada ya. Kalau kita lihat dari yang pertama, masalahnya sudah ada, yaitu menutup aurat. Kemudian sudah jelas ada memang pembahasannya. Kemudian mencerminkan perspektif yang akan digunakan, perspektifnya menggunakan perspektif Quraisy Shihab. Kemudian ada 2 variabel. Pertama, variabel menutup aurat ya. Jadi kita variabelnya adalah menutup aurat, ini variabel X kalau dalam metodologi penelitian yang umum. Kemudian dalam perspektif Quraisy Shihab ini variabel Y. Atau kita menggunakan bahasa riset-riset ilmu Quran dan tafsir, konsep menutup aurat ini adalah tema ya. Kemudian ini pandangan Quraisy Shihab ini adalah perspektif atau metode yang akan kita gunakan untuk melihat konsep menutup aurat. Nah, dalam kehidupan modern ini adalah ini yang disebut sebagai spesifikasi waktu untuk membatasi bagaimana relevansi menutup aurat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini. Contoh yang kedua adalah kesaksian perempuan dalam Al-Quran. Oh, ada yang kelewat tadi bahwa judul itu harus berupa masalah tadi di atas ya, menggambarkan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah menutup aurat. Masalahnya di mana? Dalam konteks hari ini
masih ada beberapa instansi misalnya ya yang melarang perempuan muslimah atau menganjurkan perempuan muslimah untuk tidak pakai jilbab ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan di instansi tersebut, atau ada pandangan lain misalnya, pandangan lain ya mengenai menutup aurat dan batasan-batasan menutup aurat. Nah, ini masalahnya. Nah, masalahnya harus jelas. Nah, yang kedua misalnya, judul yang kedua, masalahnya di mana? Masalahnya adalah kesaksian perempuan. Dalam studi-studi Islam, kesaksian perempuan itu 2 sama dengan 1 kesaksian laki-laki. Apakah ini masih relevan dalam konteks hari ini? Itu pertanyaan, itu masalah. Ya, mengingat bahwa ada isu-isu yang sudah mulai berubah atau pandangan dunia yang sudah berubah tentang keberadaan perempuan. Mungkin dulu perempuan dibatasi ya untuk melakukan studi, untuk bekerja, untuk keluar rumah dan seterusnya. Tetapi hari ini pandangan dunia sudah jauh berbeda dari kehidupan kita yang dulu, di mana perempuan memiliki hak akses yang sama, memiliki pendidikan yang sama, dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Sehingga ini perlu diteliti atau perlu dilakukan riset secara baik. Nah, ini masalahnya. Nah, kemudian analisis kitab tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah ini sudut pandang untuk menempatkan kesaksian perempuan menurut kitab atau menurut pandangan 2 orang ini. Yang pertama adalah Al-Misbah yaitu Quraish Shihab. Yang kedua ada tafsir Al-Azhar karyanya Buya Hamka. Nah, tentu yang akan dicari di sini bagaimana pandangan Buya Hamka, ya, Buya Hamka. Kemudian bagaimana pandangan Quraish Shihab. Saya singkat QS saja. Pandangan Quraish Shihab, apakah sama atau justru saling mendukung? Kalau berbeda, perbedaannya itu dilatari atau didasarkan atas apa? Apakah kondisi sosial yang berbeda antara kondisi yang dihadapi oleh Buya Hamka dengan Quraish Shihab, karena Buya Hamka hidup pada zamannya yang modernisasi dan kehidupan yang tidak banyak berubah pada waktu itu, sementara Quraish Shihab hidup di masa kontemporer yang arus globalisasi sudah masuk di relung-relung kehidupan masyarakat Indonesia. Sama-sama orang Indonesia tetapi beda zaman. Nah, ini yang dicari adalah perbedaan, kesamaan, dan mengapa itu berbeda, dan prinsip-prinsip apa saja yang sama di antara kedua mufasir Indonesia ini. Nah, itu teman-teman. Jadi contoh dari pembuatan judul setidaknya memiliki unsur-unsur yang sudah saya jelaskan di sini. Oke, setelah judul baru kemudian kita menyusun abstrak. Abstrak ya meliputi beberapa komponen. Yang pertama menjelaskan latar belakang, tadi sempat disinggung, menjelaskan alasan atau argumen yang rasional ya tentang mengapa isu atau fenomena yang kita tulis saat ini itu penting. Kenapa kita penting menulis tema ini? Ya. Kenapa tema ini kita angkat? Apa relevansinya kira-kira, minimal untuk ilmu atau untuk kehidupan kita saat ini? Apa relevansinya? Itu dijelaskan dalam latar belakang di abstrak. Kemudian jelaskan juga tentang gap. Gap itu artinya kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara das Sollen dan das Sein. Kemarin sudah kita singgung sebenarnya. Antara studi-studi terdahulu yang pernah membahas atau fenomena yang sedang dikaji sebagai sebuah evaluasi. Misalnya, tadi kita membahas di atas tentang judul. Misalnya, orang berpandangan, ya, mufasir, berpandangan tentang menutup aurat. Misalnya kesimpulannya A. Ya. Kita
sebagai pengkaji berikutnya tidak sepakat terhadap mufasir ini, kita memunculkan analisis baru, ya, analisis baru untuk melihat dan mendudukkan tema menutup aurat ini dan menghasilkan kesimpulan B. Nah, ini boleh begitu. Ya, itu yang disebut sebagai gap dari studi-studi terdahulu yang pernah ada. Jadi sebelum kita masuk, ini sebenarnya abstrak ini konklusi dari hasil penelitian kita yang sebenarnya ini ada di pendahuluan, nanti kita bahas secara detail. Kemudian setelah itu tujuan. Jadi di abstrak juga menjelaskan tujuannya apa, atau rumusan masalah atau isu fenomena yang dipilih sebagai fokus studi. Ini dijelaskan juga. Metode juga dijelaskan, teman-teman. Tipenya, jenisnya, kemudian kalau itu lapangan, lokus penelitiannya di mana. Itu dijelaskan secara baik, ya. Jelaskan juga proses, cara, metode yang digunakan untuk memperoleh data. Kalau itu datanya kepustakaan misalnya, ya, library research, ya, library. Jelaskan bagaimana pengumpulan datanya. Kalau itu lapangan atau living, kalau dalam kajian ilmu Al-Quran dan tafsir, itu bagaimana proses pengumpulan datanya. Dijelaskan secara singkat di abstrak ini. Lalu kemudian yang terakhir adalah hasil dan kesimpulan. Itu tunjukkan novelty kita, pembahasan kita di abstrak, atau temuan penting, ya, yang relevan, ya. Kemudian juga beri rekomendasi atau kelemahan studi yang kita bahas. Nah, baik, kita akan rinci satu persatu komponen-komponen yang ada di dalam penelitian atau riset-riset dalam bentuk jurnal, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa pertama judul yang harus kita buat, kemudian ada abstrak, setelah itu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini sudah masuk pada unsur-unsur penting dalam penulisan artikel ilmiah atau riset-riset dalam bentuk jurnal. Pendahuluan setidaknya meliputi, ini keliru ya, meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, penjelasan mengenai fakta sosial. Saya lingkari begini. Ya, fakta sosial itu bisa bersumber dari, kalau kita penelitiannya living Quran, ya, bisa bersumber dari fenomena masyarakat, ya, fenomena masyarakat. Kemarin sudah kita contohkan, misalnya ada sebuah masyarakat yang terinspirasi dengan ayat Al-Quran sehingga secara berjamaah menjadi keyakinan dan terinternalisasi dalam dirinya, melakukan kegiatan-kegiatan tersebut didasari oleh inspirasi dari Al-Quran itu. Nah, itu bisa disebut sebagai living Quran. Contoh misalnya pelet petang, ya, pelet petang, ya, yang biasa dilakukan oleh tradisi Jawa, Madura, ya. Nah, itu fakta sosial. Tunjukkan, ya, yang menjelaskan mengapa isu atau fenomena yang dipilih sangat penting. Tadi sudah disinggung. Jadi di pendahuluan ini teman-teman tidak perlu bertele-tele. Contoh dari kita bertele-tele. Misalnya menulis jurnal, itu tidak perlu kita memulai dengan Al-Quran, ya, adalah kitab yang agung, tidak perlu. Ini kalimat yang sebenarnya tidak relevan ditulis dalam pendahuluan. Bagaimana yang baik? Yang baik adalah langsung masuk pada fakta sosial. Misalnya kita membahas tentang pelet petang. Dalam tradisi atau pelet petang. Nah, langsung begitu. Pelet petang dalam tradisi Madura sudah atau telah bla 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 bla. Jadi kata awal ketika kita menulis dalam pendahuluan itu sudah langsung masuk kepada objek yang akan kita bahas atau persoalan yang kita bahas. Tidak perlu bertele-tele masih membahas tentang Al-Quran adalah wahyu Allah, kalamullah, diturunkan dan seterusnya. Nggak perlu. Itu pembahasan atau narasi yang tidak relevan di dalam pendahuluan, ya.
Itu yang pertama. Jadi paragraf pertama berisi tentang mengenai fakta sosial. Kenapa penelitian kita itu penting? Itu dijelaskan dengan bahasa yang bagus. Kalau teman-teman belum pernah menulis tentang jurnal atau belum pernah menulis riset-riset jurnal, maka boleh teman-teman melihat di Google Scholar, ya, Google Scholar. Google Scholar seperti apa penelitian-penelitian itu ditulis dengan baik dalam pendahuluan ini. Kemudian berikutnya adalah berisi mengenai fakta literatur, ya. Karena sudah kita membahas tentang fenomena-fenomena atau masalah-masalah yang dibahas atau yang terjadi atau yang kita angkat sebagai persoalan dalam riset-riset kita, maka kita harus membuktikan, teman-teman, apakah fakta sosial, persoalan yang kita bahas itu sudah pernah dibahas oleh orang lain. Oleh karena itu, paragraf berikutnya harus menjelaskan tentang fakta literatur yang menjelaskan gap atau kekurangan dari studi-studi yang pernah dibahas. Itu ya, yang pernah dibahas. Jangan-jangan yang kita tulis sudah pernah ditulis oleh orang lain. Jangan-jangan yang kita teliti itu sebenarnya sudah diteliti oleh orang lain. Maka oleh karena itu harus kita tunjukkan bahwa riset-riset yang ada, pertama, jika belum, jelaskan itu belum pernah dilaksanakan. Jika sudah, kekurangannya di mana sehingga kita perlu melakukan riset kembali. Atau jika sudah dilaksanakan dan pembahasannya sama dengan pembahasan kita, maka tunjukkan kekeliruan penelitian terdahulu itu di mana. Itu di sini. Sehingga paragraf ini ingin membuktikan kepada kita bahwa penelitian kita itu masih relevan dan penting untuk dilakukan. Tentu tidak mungkin kita ada orang lain yang sudah membuat rumah, kita lalu membuat rumah lagi. Tidak ingin seperti itu. Artinya, kalau ibarat rumah, orang lain sudah buat rumah, maka kita buat tamannya. Ketika ada orang lain yang sudah buat tamannya, maka kita tanam pohonnya. Ya. Ketika orang lain sudah membahas atau sudah membuat menanam pohon, maka kita buat pagarnya supaya rumah ini aman. Nah, itu hakikat dari penelitian, riset. Jadi penelitian itu tidak berangkat dari nol, tetapi berangkat dari kajian-kajian terdahulu dan kekurangan-kekurangan kajian terdahulu untuk kita sempurnakan. Sehingga tema tentang misalnya batasan menutup aurat itu terus dikaji dan menghasilkan sesuatu yang ideal. Boleh jadi riset yang dilakukan 2 tahun lalu itu sudah tidak relevan dalam konteks hari ini. Itu tujuan dari literatur yang menjelaskan gap atau kekurangan dari studi-studi yang pernah dibahas. Nah, itu harus kita tunjukkan supaya pembaca itu tahu bahwa riset ini betul-betul berbeda dengan riset-riset sebelumnya. Oke, lanjut. Paragraf berikutnya adalah berisi penjelasan mengenai evaluasi dari studi-studi terdahulu yang dijadikan sebagai dasar. Nah, ini sama ya, kalimatnya sama tapi ini berbeda. Jadi yang pertama adalah literatur yang menjelaskan gap atau kekurangan dari studi-studi yang pernah membahas tentang ini. Tetapi yang ketiga adalah menjelaskan, mengevaluasi. Ya, tadi sudah dijelaskan sebenarnya di atas, evaluasi. Studi-studi ini kekurangannya A, kekurangannya B. Studi ini tidak mencakup misalnya kalaupun membahas tentang menutup aurat, ya, bahas tentang aurat, tapi dia tidak korelasikan dengan konteks modern misalnya seperti itu ya. Konteks modern. Dia tidak mengkaitkan dengan ini. Maka tugas kita yang harus mengkaitkan. Nah, intinya begitu. Kemudian berikutnya adalah berisi penjelasan mengenai pertanyaan atau argumen atau hipotesis yang diuji untuk menjawab pertanyaan. Ini penegasan, teman-teman. Apa yang kita bahas? Setelah menjelaskan sebanyak mungkin fakta-fakta sosial, persoalan, penelitian terdahulu, dan evaluasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka di paragraf-paragraf terakhir kita harus menegaskan, menggunakan argumen, ya, apa
persoalan yang kita angkat dan bagaimana kita menjawab, serta bagaimana tujuan studi atau tujuan riset kita ini berakhir. Itu begitu. Harus dijelaskan secara rinci. Jadi pada dasarnya pendahuluan ini adalah narasi, kalimat yang kita susun sedemikian rupa untuk meyakinkan pembaca atau untuk meyakinkan penguji kalau ini diujikan bahwa riset yang Anda teliti itu betul-betul baru, betul-betul relevan dan berdampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan atau kepada kehidupan sosial masyarakat kita. Nah, itu. Kemudian berikutnya ada metode. Ya. Kalau riset-riset tergantung sebenarnya template jurnal yang kita tuju. Kadang-kadang ada beberapa jurnal yang pendahuluan itu gabung dengan metode. Ada juga yang penulisannya adalah menggunakan EMRAT ya. Pendahuluan dulu, kemudian ada metode, kemudian ada hasil, kemudian ada pembahasan, kemudian ada kesimpulan ya. Tergantung template jurnalnya. Tetapi pada hakikatnya metode itu memang harus ada dan muncul di dalam riset-riset kita. Apakah itu menyatu dalam pendahuluan atau terpisah dalam bab tersendiri seperti penulisan EMRAT itu. Oke, baik. Metode harus memuat 5 poin atau unsur-unsur penting yang jumlahnya ada 5. Pertama, jelaskan mengapa memilih isu atau fenomena untuk dijadikan fokus studi. Ya, dijelaskan secara singkat saja apa mengapa kita memilih, misalnya kita akan melihat tentang perilaku misalnya ya, perilaku kiai misalnya ya, di kok gak enak contoh yang lain misalnya contoh yang lain misalnya kajian tafsir Jalalain misalnya ya di Tapal Kuda Jawa Timur misalnya ya. Misalnya ini. Nah, ini harus dijelaskan kenapa kita akan mengkaji kajian tafsir Jalalain di Tapal Kuda Jawa Timur. Dijelaskan. Kenapa? Kok tidak di Matraman misalnya? Kok tidak di Jawa Tengah? Kok tidak di Jawa Barat? Ini harus dijelaskan. Karena pemilihan tempat, lokus kajian, lokus pembahasan itu harus didasarkan dengan argumen-argumen. Gitu ya. Maka akan muncul nanti kenapa di Tapal Kuda Jawa Timur, kok tidak di tempat lain dan seterusnya. Itu harus muncul, teman-teman. Oke. Berikutnya adalah jelaskan jenis atau tipe studi dan data yang digunakan. Contoh misalnya, studi saya ini, riset saya ini, atau riset dalam artikel ini ya, adalah riset kepustakaan misalnya yang paling mudah untuk dicontohkan, kepustakaan misalnya ya, kepustakaan atau library research ya, data-data bersumber dari data primer berupa buku. Misalnya kita bahas tentang Pak Quraish Shihab, buku Quraish Shihab misalnya. Dan data-data sekunder berupa buku-buku pendukung, baik itu dari jurnal, kitab, literatur lain, ya, monograf misalnya dari penulis-penulis lain yang bersinggungan dengan tema yang kita bahas. Nah, gitu. Berikutnya adalah jelaskan teknik atau cara apa saja yang telah dilakukan dalam mengumpulkan data. Contoh kalau temanya adalah kajian tafsir Jalalain di Tapal Kuda, maka teknik atau cara apa saja yang dilakukan dalam mengumpulkan data, misalnya wawancara, ya, wawancara dengan kiai misalnya ya, wawancara. Maka dijelaskan wawancaranya dengan siapa saja, kiai siapa saja, tempatnya di mana, tanggalnya berapa, kapan dilaksanakan, begitu. Itu dijelaskan semua. Ya, kalau ini tentu menggunakan bahasa yang mudah, ringkas, sederhana,
tentu tidak menjelaskan detail-detail, misalnya ketemu kiai tidak ketemu, akhirnya balik lagi keesokan hari, tidak seperti itu. Tapi ini menggambarkan secara deskriptif general untuk menggambarkan bagaimana teknik atau bagaimana data itu terkumpul. Kelima, jelaskan proses dan tahapan analisis data. Jadi setelah data terkumpul, data wawancara terkumpul, kalau itu lapangan, atau data primer terkumpul, data sekundernya terkumpul, dan seterusnya, maka bagaimana data itu dianalisis. Ya, ada tahapan-tahapannya. Ya. Saya kira ini umum sekali dalam metodologi penelitian, teman-teman bisa pelajari menggunakan literatur-literatur yang sudah ada. Nah, hasil sekarang. Jadi setelah metode, setelah ketemu di pendahuluan, ada beberapa masalah, problem yang dibahas, kemudian difokuskan, argumen-argumen pemilihan lokus, kajian, fenomena, fakta sosial sudah dijelaskan dengan baik, maka berikutnya adalah kita menyusun hasil. Ya. Ada yang menggabungkan beberapa jurnal itu, menggabungkan antara hasil dan pembahasan, ada yang terpisah. Saya buat terpisah agar pembahasannya mudah dipahami oleh teman-teman. Hasil itu ya harus relevan dengan fokus atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Jadi kalau di sini di persoalan di atas ya, di pendahuluan kita akan membahas tentang pelet petang misalnya. Maka di hasil itu harus menjelaskan tentang pelet petang. Ya, apa saja yang harus dijelaskan? Misalnya mendeskripsikan bentuk-bentuk ya, isu tentang pelet petang. Pelet petang kejadiannya seperti apa, fakta sosialnya seperti apa ya. Fakta sosialnya seperti apa. Kemudian terjadi di mana, masyarakatnya diwawancara seperti apa saja. Ya, kalau itu teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, ya. Kemudian kalau library research, dia data primernya apa saja, itu temuan-temuannya seperti apa, itu disajikan dalam bentuk penulisan artikel yang baik, dalam bentuk tulisan deskriptif yang baik ya pada pembahasan hasil ini. Kemudian yang kedua, hasil itu harus ya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya isu atau fenomena yang sedang diangkat atau dikaji. Misalnya ya, kalau kita pelet petang sejarahnya seperti apa, dipengaruhi oleh apa, ya, dipengaruhi oleh siapa, atau apa, ya, ya. Misalnya dipengaruhi oleh kiai, dulu pernah kiai mengajarkan, jelaskan. Misalnya dipengaruhi oleh ayat Al-Quran, dijelaskan, dan seterusnya. Hasil harus memperlihatkan implikasi dari isu atau fenomena yang sedang diangkat atau dikaji secara transformatif. Jadi, ini ingin menunjukkan bahwa fakta sosial atau persoalan yang kita kaji itu betul-betul berimplikasi ya terhadap fenomena-fenomena atau terhadap masyarakat. Jadi kalau misalnya pelet peteng misalnya ya hanya dilakukan oleh satu orang di desa, maka ini tidak relevan tentu. Ya. Atau dilakukan oleh 11 orang, maka ini tidak relevan tentu. Oleh karena itu, ini harus menjadi internalisasi atau menjadi tradisi yang membudaya di sebuah masyarakat yang itu dipengaruhi oleh tadi, boleh oleh kiai atau oleh guru masyarakat, tokoh masyarakat, atau oleh Al-Quran langsung, diinspirasi oleh Al-Quran langsung. Itu dijelaskan demikian. Nah, kemudian pembahasan. Oh iya, ada yang lupa. Jadi hasil ini, semua data-data penelitian yang kalian kumpulkan, baik itu kajian kepustakaan ataupun kajian lapangan, field research, itu harus ditampilkan semua dalam hasil. Jadi misalnya wawancara, kutipan, angka, kalau misalnya kuantitatif, ya. Kalau misalnya datanya adalah data menggunakan data kuantitatif, maka itu harus
ditampilkan semua. Boleh datanya itu menggunakan tabel, gambar. Kalau lapangan misalnya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, tampilkan wawancara yang relevan, tentu tidak semua, yang relevan, kemudian disesuaikan dengan format jurnal yang dituju. Kadang-kadang ada beberapa jurnal yang memang mempersyaratkan pembuatan tabel-tabel tertentu ya, yang untuk melihat apa data-data yang sudah dikumpulkan dan ditunjukkan dalam hasil pengumpulan data dalam jurnal tersebut. Jadi begitu. Nah, setelah data terkumpul, dijelaskan secara detail pada hasil, maka data ini harus dianalisis. Jangan dibiarkan seperti itu. Jadi dianalisis dengan, nah kita kembali lagi ke atas. Kalau temanya adalah kesaksian perempuan dalam Al-Quran, ya, maka pada pembahasan hasil, maka ayat-ayat tentang kesaksian perempuan tampilkan semua di hasil, tuh ya. Dan pandangan-pandangan tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar tampilkan semua di hasil, tanpa intervensi dari kita. Jadi menurut Quraisyab seperti ini. Jadi jelaskan misalnya, ayatnya ada 10, ini ayatnya, asbabun nuzulnya apa, pendapat para ulama seperti apa, ini. Baru kemudian pada pembahasan berikutnya, masih dalam hasil, itu dijelaskan pandangan Quraisyab seperti ini, pandangan Hamka seperti ini, argumen Quraisyab seperti ini, argumen Hamka seperti ini. Setelah ditampilkan semua, baru kemudian ya di pembahasan kita ini sudah analisis murni dari kita, sudah pendapat kita untuk mengintervensi temuan-temuan yang ada di hasil atau temuan-temuan fakta yang ada di lapangan. Nah, maka pembahasan isinya itu adalah penjelasan summary ya dari keseluruhan data. Jadi dijelaskan secara biar nyambung dengan pembahasan sebelumnya, jelaskan secara singkat, padat bahwa datanya begini secara singkat tanpa harus mengulang tulisan yang ada di hasil, tapi sudah mulai diinterpretasikan. Ya, seperti ini datanya A, B menurut Quraisyab, misalnya kesaksian perempuan, ya. Kesaksian perempuan menurut Quraisyab misalnya bukan dilihat dari kuantitatif ya, bukan dilihat dari perspektif kuantitatif 2 perempuan, 3 perempuan, tidak dilihat dari ini, tetapi dilihat dari aspek misalnya kualitas misalnya, lihat kualitas ya. Jadi yang dilihat satu orang, asalkan kualitasnya ini bagus, baik, ya, terpercaya, maka dia posisinya sama dengan 2 orang laki-laki yang kualitasnya tidak baik. Nah, misalnya ini ahli ekonomi misalnya ya, menjadi saksi transaksi ekonomi, sementara yang laki-laki ya ini bukan ahli ekonomi tapi menjadi saksi. Boleh jadi kebalik nanti, yang satu saksi adalah perempuan, yang 2 saksi karena memang kompetensinya tidak ahli di bidang ekonomi maka bisa jadi 2. Misalnya seperti itu. Itu dijelaskan semua di pembahasan ya, begitu ya. Hamka juga dijelaskan dan seterusnya. Nah, penjelasan reflektif. Jadi ini sudah murni kita. Apa sebab ya, atau mengapa pandangan Quraisyab seperti itu? Ya. Mengapa? Kenapa? Apakah dilatar belakangi oleh kondisi sosial? Ya, atau yang lain? Mengapa Hamka ya berpendapat demikian? Apakah dilatari oleh kondisi sosial atau bagaimana? Itu dijelaskan secara detail ya. Karena ini sifatnya adalah reflektif. Dan ke bawahnya atau unsur-unsur pembahasan berikutnya adalah harus interpretatif, menjelaskan sebab akibat. Kenapa berpendapat demikian? Dicari alasan-alasan yang logis, alasan-alasan yang argumen yang dapat dipertahankan untuk membuktikan bahwa
pandangan Quraish Shihab dipengaruhi oleh kondisi sosial, dipengaruhi oleh keilmuan, latar belakang pendidikan, misalnya begitu, dipengaruhi oleh bacaan yang beliau baca, dipengaruhi oleh beberapa tokoh dan seterusnya, sampaikan di sini. Nah, penjelasan komparatif. Lalu dijelaskan perbedaan temuan dengan temuan studi-studi yang pernah dilakukan. Jadi kalau sudah kita membuat konklusi, refleksi atau interpretasi dari kajian-kajian Quraish Shihab dan Hamka ini, maka kita harus menunjukkan pernyataan bahwa temuan dari penelitian saya misalnya ya adalah A, bahwa penelitian, penafsiran, produk tafsir seseorang dipengaruhi oleh kondisi sosial. Quraish Shihab berpendapat misalnya tentang kesaksian perempuan itu dilihat dari perspektif kualitatif, bukan kuantitatif, karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, karena ini itu dijelaskan secara detail di pembahasan nomor 4 ini. Dan 5 yang terakhir dari pembahasan adalah penjelasan aksi atau rekomendasi studi ya dalam konteks konseptual, metode, atau bahkan kebijakan sebagai sebuah solusi. Jadi di sini kita sudah harus menginterpretasikan dari temuan-temuan data yang ada di hasil penelitian ini, kemudian kita menganalisis dengan metode dan pendekatan yang kita gunakan dalam riset tersebut. Lalu di akhir kita harus membuat kerangka konseptual ya atau sebuah kebijakan solusi untuk menanggulangi atau untuk merespon kondisi masyarakat kontemporer hari ini. Nah, jadi itu penelitian atau riset, tidak kemudian menampilkan beberapa data yang sangat banyak lalu data itu tidak diinterpretasikan oleh kita. Itu yang salah. Jadi jangan sampai kemudian dalam hasil itu tidak berimbang dengan pembahasan. Jadi hasilnya banyak, 6, 7 atau bahkan 10 halaman, tetapi pembahasannya hanya 1 halaman. Ini seolah-olah seperti tubuh gajah kakinya semut. Artinya datanya banyak, tetapi pembahasan interpretasi kita untuk melihat, menganalisis sebuah temuan-temuan dalam hasil ini itu tidak komplit ya, tidak lengkap. Sehingga ini yang disebut sebagai analisis kita itu rendah terhadap temuan-temuan data di lapangan atau dalam data-data dalam library riset. Jadi ini teman-teman, silakan kalau penjelasan saya terlalu cepat bisa di di pause terlebih dahulu, bisa di pause terlebih dahulu, kemudian kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, diulangi lagi dan seterusnya seperti itu. Kesimpulan sekarang. Nah, kesimpulan itu bukan yang terjadi saat ini, bukan mengcopy paste pembahasan. Jadi apa yang sudah kita tulis di pembahasan, kemudian kita kontrol C plus kontrol C lalu paste di kesimpulan. Itu salah teman-teman ya, itu salah. Harusnya kesimpulan itu berupa temuan penting yang relevan dengan fokus. Jadi pembahasannya sudah menjawab pertanyaan yang ada dalam pendahuluan, rumusan pendahuluan itu ya, dengan bahasa reflektif ya. Tidak menggunakan data-data yang sudah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya. Bahkan tidak boleh ada kutipan dalam kesimpulan itu ya. Berisi tentang signifikansi atau sumbangsih studi secara konseptual. Jadi dijelaskan penelitian ini memberikan kontribusi ini. Penelitian ini menolak misalnya ya. Menolak penelitian siapa. Ya, karena begini itu kan sudah dijelaskan di bab pembahasan. Itu enggak perlu. Kemudian yang 3 tentang kelemahan studi. Jadi dijelaskan kelemahannya apa. Namun demikian, namun demikian penelitian penulis ini masih berpusat atau masih seputar tentang konsep jilbab atau konsep menutup aurat dalam 2 perspektif mufassir Indonesia, misalnya seperti itu. Belum mengarah kepada
mufasir-mufasir Timur Tengah atau bahkan mufasir-mufasir dari Barat, ya, sarjana Al-Quran dari Barat. Itu masuk dalam keterbatasan penelitian dan itu menjadi rekomendasi untuk direspon oleh studi-studi selanjutnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, ini penting bagi teman-teman untuk diperhatikan. Pertama adalah untuk jurnal itu harus menggunakan software atau aplikasi Mendeley atau Zotero. Tinggal dipilih mana yang lebih mudah bagi teman-teman. Kemudian pastikan tiap daftar pustaka dari jurnal memiliki DOI. Ya, DOI ini sebuah angka yang ada dalam artikel jurnal, dan ketika angka itu kita copy lalu dimasukkan, itu terintegrasi antara jurnal yang kita ambil atau kita tuju dengan website DOI. Jadi kalau tidak sinkron berarti DOI-nya tidak aktif. Namun kalau sinkron, angka yang kita copy lalu dimasukkan dalam DOI itu langsung merujuk kepada jurnal. Nah, itu berarti DOI-nya aktif, ya. Ini untuk melihat bahwa jurnal tersebut betul-betul memiliki reputasi yang baik. Kemudian referensi, ya. Ini yang paling penting ini. Minimal 30, ya. Dengan rincian sebagai berikut. 50% dari jurnal terakreditasi. Harus, ya. Dan 50% internasional atau bahkan 100% jurnal yang kita rujuk itu bersumber dari jurnal-jurnal internasional. Itu lebih baik. Ya. Atau kalau kita estimasikan, misalnya kita kajian kepustakaan ilmu Al-Quran, 20% itu literatur, tafsir. Ya. Kemudian 30% itu jurnal nasional kalau ingin lebih bagus dan ideal. Kemudian 50% itu bersumber dari jurnal internasional. Ini lebih bagus ini, gitu ya. Atau kalau misalnya kita tidak bisa ini, maka dibalik, 30% jurnal internasional, 50% jurnal nasional terakreditasi. Gitu. Literatur 20% cukup. Yang primer saja. Ya, yang primer. Yang literatur yang memang relevan dalam konteks penelitian kita. Komposisi referensi, sudah ada ternyata, ya. Komposisi referensi maksimal 20%, ya, sama dengan yang saya jelaskan tadi, buku, dan minimal 80% jurnal dengan komposisi tadi, ya. 30 internasional, 20 atau 30 nasional. Oke. Kemudian usia referensi, ya. Usia referensi itu minimal maksimal berusia 10 tahun. Jadi kalau saat ini referensi yang kita gunakan tidak kurang dari 2015. Jadi 2013 sudah nggak expired ini, ya. Dia harusnya sudah menggunakan jurnal 2022, 2025 lebih baik, atau 2020 lah, ya, 5 tahun terakhir itu bagus. Menggunakan model sitasi dan referensi menyesuaikan dengan jurnal yang dituju, ya. Ini teknis-teknis dalam pengutipan referensi yang lain. Saya kira itu, teman-teman. Silahkan bisa diulang-ulang penjelasan saya ini, dan sebentar lagi kita seperti biasa akan memberikan kuis, ya, untuk mendukung dan mengevaluasi sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap penjelasan saya mengenai menyusun rancangan penelitian. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.